Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dia Amalia, Guru Penggerak Angkatan 8. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual yang berjudul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dan saya juga didampingi oleh ibu fasilitator saya bernama Ibu Masniar SPD MPD dan juga ibu pengajar praktik saya Ibu Siti Murniati SPD. Nah, sebelum menjadi guru penggerak yang hebat di masa depan, apa saja sih persiapan kita untuk menjadi guru penggerak hebat itu? Yang pertama, peroleh pengalaman mengajar, yaitu mengembangkan keterampilan mengajar. Kedua, perdalam pengetahuan nilai-nilai peran guru penggerak. Ketiga, tingkatkan keterampilan teknologi. Keempat, tentukan visi Anda sebagai guru penggerak di masa depan. Yang kelima, menjalin koneksi dan jaringan bersama rekan guru dan lainnya. Terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah inovatif. Kelima nilai guru penggerak ini harus tertanam pada jiwa seorang guru penggerak dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan agar menjadi agen perubahan yang kuat dalam dunia pendidikan, mendorong kemajuan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inspiratif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, apa sih yang harus dilakukan? Saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya 1. Membangun hubungan yang baik. Kedua, menyesuaikan strategi pembelajaran. Ketiga, memberikan dukungan tambahan. Keempat, mengamati perkembangan siswa. Dan yang kelima, mendorong partisipasi aktif siswa. Dengan berpihak pada murid, seorang guru penggerak berupaya untuk menjadi pendukung, penginspirasi, dan fasilitator pembelajaran yang efektif bagi siswa. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan ke depannya, yang pertama, membangun lingkungan belajar yang inklusif. Kedua, mendengarkan siswa dan menghargai pendapat siswa. Ketiga, memahami keunikan individu setiap siswa. Yang keempat, mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Yang kelima, memantau kemajuan siswa secara teratur. Berikut penerapan yang berpihak pada murid. Nilai yang kedua adalah saya akan menjadi guru yang reflektif. Guru yang reflektif artinya guru yang mampu pertama mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mampu meninjau efektivitas pendekatan. Yang keempat, mampu melihat dampak pada siswa. Yang kelima, mampu meninjau hubungan dengan siswa serta rekan guru. Guru yang reflektif secara rutin melibatkan diri dalam proses refleksi diri terhadap praktik pengajaran mereka dengan mengambil waktu untuk secara kritis mengevaluasi, menganalisis, mencari pemahaman yang lebih dalam keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi, serta berupaya terus peningkatan kualitas pengajaran mereka. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan ke depannya, yang pertama, konsisten melakukan refleksi terhadap pengalaman mengajar untuk mengevaluasi apa yang telah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki dalam pengajaran saya. Kedua, mengamati perkembangan siswa dan mengevaluasi sejauh mana interaksi dan tindakan saya sebagai guru penggerak telah berdampak pada mereka. Yang ketiga, memanfaatkan hasil kritik serta saran dari teman sejawat dan guru senior. Berikut hasil penerapan guru yang reflektif. Nilai yang ketiga, saya akan menjadi guru penggerak yang mandiri. Guru yang mandiri artinya 1. Mampu berinisiatif. Kedua, mampu bertanggung jawab secara pribadi. Ketiga, mampu mandiri dalam pembelajaran. Yang keempat, mampu kreativitas serta berinovasi. Yang kelima, mampu mengelola waktu dan sumber daya. Dan yang keenam, mampu merefleksikan diri. Guru yang mandiri
dapat memotivasi diri sendiri serta menghadapi tantangan dengan tekad menciptakan perubahan yang signifikan dalam pendidikan. Dan juga guru yang mandiri menjadi agen perubahan yang proaktif dan membantu mendorong perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan ke depannya: 1. Mampu mengambil inisiatif untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pendidikan. Yang kedua, mampu memiliki rasa tanggung jawab pribadi terhadap pekerjaan dan misi. Yang ketiga, mengambil inisiatif untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru melalui membaca, mengikuti pelatihan, serta menghadiri konferensi pendidikan. Yang keempat, mencari solusi baru serta mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran. Berikut penerapan guru penggerak secara mandiri. Nilai yang keempat, menjadi guru yang kolaboratif. Guru yang kolaboratif artinya: 1. Mampu keterbukaan. Kedua, mampu timbal balik dan umpan balik. Ketiga, mampu berkolaborasi antar pendidik. 4. Mampu melibatkan orang tua. Kelima, mampu pembelajaran secara bersama. Dan yang keenam, mampu menghargai perbedaan. Dengan memupuk nilai-nilai kolaboratif ini, seorang guru penggerak dapat menciptakan lingkungan belajar yang membangun kolaborasi, mengembangkan keterampilan sosial, dan mencapai tujuan pendidikan secara bersama-sama. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan ke depannya: 1. Bekerja sama dan menghargai kontribusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, untuk mencapai solusi terbaik untuk mensukseskan kegiatan sekolah dan juga pendidikan yang ada di sekolah. Kedua, mendorong budaya umpan balik yang saling mendukung untuk bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berbagi ide pengalaman dan sumber daya demi peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut penerapan guru penggerak secara kolaboratif. Nilai yang kelima, menjadi guru yang inovatif. Guru yang inovatif artinya: 1. Mampu keterbukaan terhadap perubahan. Kedua, mampu mendorong pemikiran kritis. Ketiga, mampu berkreativitas. Yang keempat, mampu penggunaan teknologi. Yang kelima, mampu bereksperimen dan penelitian pengembangan program yang inovatif. Keenam, mampu berkolaborasi dan berbagi. Dengan mengadopsi nilai-nilai inovatif ini, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan ke depannya: yang pertama, memiliki keterbukaan, di mana memiliki keterbukaan terhadap perubahan dan kemajuan dalam pendidikan, dan tidak takut mencoba hal-hal baru, mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran terbaru, serta beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan. Kedua, mengintegrasikan perangkat teknologi, aplikasi, dan sumber daya digital dalam pembelajaran, sehingga menciptakan pengalaman yang menarik dan relevan bagi siswa. Ketiga, membuat bahan ajaran interaktif. Dengan 4, merancang model pembelajaran yang menarik dan bervariasi sesuai dengan karakter murid. Berikut penerapan nilai inovatif. Apa sih hasil yang diharapkan ketika seorang guru telah melaksanakan 5 nilai guru penggerak? Yaitu diharapkan akan terjadinya peningkatan prestasi siswa, terciptanya lingkungan belajar inklusif, pengembangan keterampilan siswa, kemandirian belajar siswa, kolaborasi dengan orang tua, kreativitas dan inovasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan semua hasilnya akan berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik, prestasi akademik yang meningkat, pengembangan keterampilan yang holistik, dan potensi siswa terwujud sepenuhnya. Dan akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.